Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Apel akan menjelaskan kelas dan project dan objek. Nama saya Agung Nugroho, NIM saya 20120004. Definisi berbagai literatur. Japa, bahasa orientasi objek. Sebagai bahasa yang memiliki fitur berorientasi objek, Japa mendukung konsep dasar berikut. Ada 5 macam: polimorfisme, warisan, enkapsulasi, abstraksi, dan juga kelas objek. Sebuah objek adalah instan, contoh, dan atau perwujudan dari sebuah kelas. Secara tidak langsung, kelas dianggap belum nyata. Objek dianggap bentuk nyata dari hasil kelas. Mengapa kelas dianggap belum nyata? Karena dianggap prototipe atau rancangan dan bisa juga disebut cetakan seperti hal dalam kehidupan nyata. Objek pada seekor anjing, maka statusnya adalah nama, ras, warna kulit, dan perilakunya adalah menggonggong, mengibaskan ekor, berlari. Jika Anda membandingkan objek perangkat lunak dengan objeknya dunia nyata, mereka memiliki karakteristik yang sangat mirip. Hubungan dan kelas objek ilustrasi. Anggaplah kita ingin membuat beberapa cookies bentuk hati. Agar memudahkan dan menghasilkan cookies bentuknya konsisten, maka kita membutuhkan cetakan cookies. Dengan adanya cetakan cookies, kita bisa membuat banyak cookies dengan berbagai hiasan, tapi bentuknya tetap konsisten. Cook Carter atau cetakan kue Cook Dough atau adonan kue candy sprinkles atau juga taburan permen. Objek atau values atau memori. Anggaplah kita ingin membuat beberapa mobil Avanza. Agar memudahkan dan membuat mobil Avanza konsisten, maka kita membutuhkan blueprint. Dengan adanya blueprint, membuat mobil Avanza dengan berbagai warna dan tipe, bentuknya tetap konsisten. Di slide ini merupakan ilustrasi ketiga dari kelas dan objek. Blueprint merupakan cetakan biru. Untuk membantu pemahaman, silakan tonton video berikut daripada durasi 1 menit 2 detik hingga 2 menit sampai 30 detik. Pada video tersebut juga memahami istilah ilustrasi. Kata instansi kelas sama artinya dengan membuat objek. Ketika membuat objek, maka kita membuat sebuah sampel atau contoh dari kelas. Yang kelima, kelas menyatakan konsep blueprint. Kelas mendefinisikan atribut atau karakteristik. Ciri-ciri kemampuan objek adalah perwujudan dari konsep kelas, instance dan instance of class. Setiap objek memiliki atribut dan kemampuan dari kelasnya. Jika kelas memiliki 3 variabel dan 2 metode, maka setiap objek dibandingkan dari kelas tersebut memiliki 3 variabel dan metode. Hubungan kelas dan objek. Kapan menggunakan kelas? Untuk membantu pemahaman, silakan tonton video berikut hingga 8 menit 47 detik.
Video dalam bahasa Inggris untuk memudahkan memahami tampilan subtitle atau translate ke bahasa Indonesia. Tabel yang berada sebelah kanan berisi penjelasan durasi tentang materi kelas dan objek. Yang ke-8, sebelum lanjut perlu diingat apabila ada suatu objek dengan satu main kelas dan satu kelas biasa, maka saat di run yang akan dieksekusi maka main kelas sementara kelas tidak bisa di run. Hal ini terjadi di dalam main kelas dapat metode khusus main. Artinya kode utama dituliskan dalam bentuk metode main dengan kelas biasa nanti akan dipanggil dari metode main. Jika project dianggap sebuah kendaraan setir atau kendali berada dalam metode main. Prakteknya seperti ini. Bisa di run. Hello. Ini hasilnya. Hello. Sekian dari saya, Agung Nugroho, akan dilanjutkan dengan teman saya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Wirawijaya, NIM 2012000012. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di dalam slide 9 ini kita akan membuat kelas. Dalam membuat kelas versi kompleks dapat melibatkan modifier, class name, superclass, interface, body. Namun untuk di awal kita gunakan versi sederhana menggunakan kata kunci kelas sintaks. Saya akan mempraktekannya. Sini kita tekan file, new, order, kita pilih Java dan kelas, next, kita kasih nama C. Berikut adalah contoh dari slide 9 ya. Slide 10 terdapat struktur umum sebuah kelas. Kelas berisi atribut atau variabel dan kemampuan atau metode. Di sini terdapat tipe data yaitu inti, byte, dan string. Dan ini ABC adalah termasuk variabel dari tipe data tersebut. Di sini terdapat metode yaitu ada 3. Di metode pertama ada void, metode kedua ada int, metode ketiga ada void nih ya. Untuk metode sementara jangan gunakan statik. Baik, kita lanjut ke slide 11. Di slide 11 ilustrasi merancang sebuah kelas. Asumsinya nantinya akan dibuat beberapa objek kucing, maka dibuatlah kelas kucing. Objek kucing nanti memiliki atribut kelamin dan isinya kemungkinan 0 atau 1, yaitu jantan. Maka pada kelas digunakan boolean. Asumsi objek kucing nantinya memiliki atribut jenis dan isinya kemungkinan Angora, Persia, ataupun lain-lain. Maka pada kelas digunakan string. Seperti codingan ini ya. Nah, ini codingannya. Seperti ini. Codingan tersebut. Lanjut ke slide 12. Jangan lupa nanti kita
itu kucingnya akan bersuara, yaitu meong. Ini meong nih. Kita akan melanjutkan ke slide 12. Nantinya akan dibuat ilustrasi merancang kelas persegi panjang. Nantinya akan dibuat beberapa objek persegi panjang. Kita buat kelas persegi panjang. Objek persegi panjang nantinya memiliki atribut P dan L dan isinya kemungkinan bilangan berkoma. Kepada kelas digunakan double. Objek persegi panjang nantinya memiliki kemampuan print luas keliling yang isinya menampilkan luas dan keliling persegi panjang. Menggunakan metode void. Seperti ini codingnya. Slide 13. Setelah suatu kelas dibuat, membuat objek dari kelas tersebut. Dalam membuat objek ada dua tahapan yang harus dilakukan berurutan. Tahapan itu adalah deklarasi nama kelas, nama objek. Contoh persegi panjang ini adalah sebuah deklarasi. Dan instansiasi nama objek new nama kelas ini adalah contohnya ya, dari sebuah instansiasi. Berikutnya kedua tahapan di atas dapat digabungkan sebagai berikut. Ini penggabungan antara deklarasi dan instansiasi ini contohnya. Perbedaan deklarasi dan instansiasi diilustrasikan sebagai berikut. Ini dia codingannya. Ini contoh codingnya ya. Lanjut ke slide 16. Setelah suatu kelas dibuat, membuat objek dari kelas tersebut. Lokasi membuat objek sebenarnya boleh di dalam kelas lain maupun di dalam metode. Namun untuk memudahkan memahami, kita akan buat objek pada main class bernama MC di dalam metode main. Objek yang dibuat ada dua, yaitu persegi panjang PP1 ini adalah deklarasi. Ini seperti ini contohnya. Ini persegi panjang ini adalah deklarasi dan ini adalah instansiasi. Seperti ini contohnya. Ini adalah contoh codingan dari slide tersebut. Setelah objek dibuat, inisiasi dan akses atribut. Atribut pada kelas persegi panjang P dan 1 belum diinisiasi atau diisi. Artinya objek yang dihasilkan atribut juga masing-masing juga masih kosong. Maka kita bisa inisiasi atribut objek tersebut dengan sintaks nama objek titik atribut sama dengan value. Ini adalah contoh codingan dari slide ini ya. Contoh codingannya. Setelah inisiasi, kita bisa akses gunakan atribut tersebut dengan sintaks nama objek titik atribut. Ini adalah hasil coding tersebut. Coding ini adalah hasilnya. Setelah objek dibuat, panggil metode kemampuan pada kelas persegi panjang print luas keliling telah dibuat. Artinya objek yang dihasilkan juga memiliki metode print luas keliling.
Kita bisa memanggilnya dengan sintaks nama objek titik nama metode. Ini adalah contoh codingan dari slide ini, dan ini adalah hasilnya. Biasakan setelah menekan titik, berhenti sejenak, mengetik dan pilih klik dari jendela yang muncul, jangan diketik manual. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.